Halo semuanya, kembali lagi dalam kelas Filsafat Ilmu Pengetahuan. Saya Jeremy Dion Agusta dan teman saya Laurentius Dimas Putra. Kami adalah mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas metode saintifik dan metode eksperimental. Penasaran? Yuk nonton video yang satu ini. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai scientific method atau metode saintifik. Metode saintifik merupakan serangkaian prosedur yang dilaksanakan oleh para ilmuwan dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Studi tentang metode saintifik merupakan upaya untuk melihat bagaimana sains dianggap sebagai pencapaian sukses oleh manusia. Di antara kegiatan yang sering diidentifikasi sebagai karakteristik sains adalah observasi dan eksperimen sistematis, penelitian induktif dan deduktif, serta pembentukan dan pengujian hipotesis dan teori. Menurut Carl Hempel, tujuan dari para pemikir sains bukanlah untuk memahami metode itu sendiri, melainkan metode tersebut digunakan untuk merekonstruksi teori dan membantu untuk memahami relasinya dengan dunia. Penjelasan berlanjut pada tahap-tahap dalam scientific method. Dalam scientific method terdapat 6 tahap. Tahap pertama yaitu observation, tahap kedua yaitu question, tahap ketiga yaitu hipotesis, tahap keempat eksperimen, tahap kelima analisis, dan tahap keenam yaitu conclusion. Mari kita mulai dari tahap pertama, yaitu observation. Pada tahap ini, kita mengamati dan mengumpulkan data-data yang bisa ditemukan pada objek menggunakan panca indera. Di sini, saya menggunakan handphone dan kabel charger sebagai objek. Contoh observasi yang saya lakukan yaitu ketika saya ingin handphone di-charge menggunakan kabel charger. Namun, saat kabel charger disambungkan pada handphone, tapi handphone tidak melakukan charging seperti yang saya harapkan. Maka di sini data yang saya temukan yaitu handphone tidak melakukan charging saat kabel disambungkan. Kemudian berlanjut pada tahap kedua yaitu question. Setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan data, kemudian memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan membawa kepada pencarian jawaban atas objek. Di sini, saya mempertanyakan, mengapa handphone ini tidak melakukan charging seperti yang saya harapkan? Padahal sudah saya sambungkan kepada kabel charger. Lalu berlanjut pada tahap ketiga yaitu hipotesis. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi memunculkan hipotesis, teori-teori yang menjadi dasar kemungkinan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, atau bisa dikatakan sebagai dugaan-dugaan sementara dari pertanyaan. Hipotesis saya, mungkin handphone ini rusak, atau mungkin kabelnya yang rusak, atau mungkin juga ada satu hal yang saya lewatkan sehingga apa yang saya harapkan tidak dapat saya capai. Lalu pada tahap keempat yaitu eksperimen. Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan sebelumnya, maka diperlukan adanya eksperimen untuk mengumpulkan data. Dengan demikian, jawaban dari pertanyaan itu bisa ditemukan. Eksperimen saya lakukan saat ini yaitu saya menghubungkan handphone pada kabel charger, kemudian saya menghubungkan kabel charger ini pada stop kontak. Maka hasil yang saya dapatkan yaitu handphone berhasil melakukan charging. Setelah itu, analisis. Setelah melakukan eksperimen dan berhasil mengumpulkan data-data, maka selanjutnya kita bisa menganalisis data-data tersebut. Berdasarkan hasil yang saya temukan, berarti saya harus menghubungkan handphone dengan kabel charger yang terhubung pada stop kontak. Dengan demikian, handphone bisa melakukan charging. Lalu pada kesimpulannya, kita bisa menyimpulkan apa-apa saja yang benar atau tidak berdasarkan analisis dan hipotesis yang telah dilakukan. Berarti jika pada hipotesis sebelumnya saya mengatakan bahwa mungkin handphonenya rusak atau kabel chargernya yang rusak, tapi ditemukan bahwa keduanya bekerja dengan baik. Berarti kedua hipotesis tersebut keliru. Dan apa yang benar adalah saya melewatkan suatu hal agar jawaban dari pertanyaan saya tersebut bisa saya temukan, yaitu menghubungkan kabel charger pada stop kontak. Sebenarnya, penelitian tidak hanya berhenti pada satu rangkaian ini saja, karena bisa jadi ketika para ilmuwan meneliti sesuatu yang cukup kompleks, maka urutan metode penelitian bisa terjadi secara berulang-ulang. Jadi mungkin saja ketika sudah pada tahap eksperimen atau analisis, kemudian kembali lagi pada tahap observasi, dan begitu seterusnya hingga menemukan jawaban yang diharapkan. Revolusi dalam ilmu fisika mengenai teori kuantum dan relativitas pada awal abad ke-20
memberikan pengaruh yang cukup besar pada metodologi. Fondasi konseptual dari kedua teori fisik atau physical theories ini menunjukkan bahwa teori yang dianggap paling benar sekalipun ternyata masih bisa dikoreksi. Oleh karena itu, kepastian pengetahuan tentang dunia diakui sebagai hal yang tidak bisa dicapai secara menyeluruh. Analisis dari penalaran sang ilmuwan dimunculkan berdasarkan aspek metode saintifik mana yang paling penting, merupakan alat untuk menguji dan mengkonfirmasi teori. Perbedaan dalam metodologi diciptakan antara konteks penemuan dan konteks pembenaran. Perbedaan tersebut dapat digunakan sebagai pembeda antara kekhususan mengenai dari mana dan bagaimana teori atau hipotesis dimunculkan dan alasan mendasar yang digunakan ilmuwan saat menilai teori dan menentukan kecukupannya atau adekuasi berdasarkan bukti yang ada. Seringkali kita mencari definisi atau arti dari kata eksperimen ketika kita melihat proses penelitian yang dilakukan oleh para ahli ilmiah. Pencarian definisi kata eksperimen ini sulit untuk ditemukan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang begitu luas, yang tidak terbatas pada suatu ilmu saja. Para ahli matematika dan logika bersikeras bahwa mereka melakukan eksperimen ketika mereka mencoba mempelajari dan meneliti angka demi angka sebagai akar dari persamaan tertentu. Karena itu, ilmu eksperimental banyak memainkan peran yang sangat penting di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Hal ini tentu membuat banyak orang berpendapat bahwa penelitian eksperimental itu menjadi dasar pertumbuhan ilmu pengetahuan, terutama bagi ilmu alam. Namun demikian, penelitian eksperimental tidak berlaku pada ilmu sosial. Memang pencarian definisi eksperimental ini sulit ditemukan dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan yang luas. Hal ini juga disebabkan karena bidang-bidang ilmu pengetahuan tidak memiliki kesepakatan yang jelas tentang definisi kata eksperimen tersebut. Namun demikian, Artigas dengan jelas mengatakan bahwa ilmu eksperimental itu adalah ilmu yang mempelajari dan meneliti tentang alam. Karena karakteristik utama yang dicari dan dipelajari ialah segala sesuatu yang berada di alam. Menurut Artigas, ilmu eksperimental ini digunakan oleh para ahli ilmiah untuk dapat membuktikan secara valid hipotesis-hipotesis yang mereka buat. Lebih dari semuanya itu, Artigas juga menjelaskan kalau ilmu eksperimental ini menggunakan susunan konstruktif dan berkesan teoritis. Syarat utama dari ilmu eksperimental ini ialah dapat dipelajari dan diteliti secara teoritis, sehingga ilmu eksperimental ini harus melalui penelitian yang rumit dan lama. Karena itu, ilmu eksperimental ini tidak dapat ditemukan begitu saja melalui pengalaman hidup sehari-hari. Karakteristik dari ilmu eksperimental ini memiliki tujuan untuk mencari pengetahuan akan sesuatu yang terjadi di alam dan untuk mendapat kendali atas alam itu. Dengan demikian, ahli ilmu eksperimental dituntut secara sadar dapat mengubah kondisi fenomena yang dipelajari di alam. Jadi, ilmu eksperimental dapat digunakan di semua bidang ilmu alam dimanapun ia digunakan, namun harus tetap bersandar pada karakteristik metode eksperimental yang demikian. Ilmu eksperimental ini tentu menjadi objek studi filsafat ilmu pengetahuan. Namun menurut Artigas, tidak semua ilmu alam yang bersifat eksperimental itu menjadi penentu dasar ilmu pengetahuan, karena ada juga yang bersifat observasional. Ilmu observasional ini berbeda dengan ilmu eksperimental. Ilmu observasional ini hanya memiliki tujuan untuk mencari pengetahuan akan sesuatu yang terjadi di lingkungan, dan tidak untuk mendapat kendali atas lingkungan itu. Berbeda juga dengan ilmu eksperimental yang banyak berlaku di ilmu alam, ilmu observasional ini lebih banyak berlaku di ilmu sosial. Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa banyak orang seringkali mengalami kekeliruan tentang filsafat ilmu pengetahuan atau sains, yang dikatakan sebagai ilmu yang murni eksperimental. Dengan demikian, Artigas menegaskan bahwa ilmu pengetahuan atau sains ini dapat diteliti secara eksperimental dan observasional. Itulah tadi sekilas pemahaman tentang metode saintifik dan metode eksperimental yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat, komentar, atau pertanyaan, kami persilahkan. Itu saja dari kami. Terima kasih telah menonton video kami.
Salam sehat, salam sejahtera.